Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat HS channel yang berbahagia, semoga sehat selalu ya. Selalu sehat, bahagia, sehat yang manfaat, sehat yang penuh berkah, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dilimpahkan, dimudahkan rezekinya, baik sobat maupun keluarga ya. Amin. Oke bro, ini ada berita yang menurut HS Channel ini cukup menarik ya. Berita yang dilansir dari Sindo News ya. Ini sebenarnya pagi tadi ya, Senin 11 September 2023. Sindonews.com ya memberitakan tentang pujian dari jubir PKS nih Pak Ahmad Mabruri ya, tentang tayangan azan maghrib yang di dalamnya ada penampilan Pak Ganjar Pranowo ya, yang merupakan kandidat baca pres dari PDIP dan P3 sejauh ini ya. Ini menarik karena berbeda dengan beberapa komentar yang berseliweran di jagat internet ya. Komentarnya juga banyak yang negatif gitu ya, kaitan dengan politik identitas misalnya, walaupun tentu saja tidak kurang tidak sedikit juga yang memuji penampilan ini ya, penampilan Pak Ganjar Pranowo ini. Nah ini menarik karena biasanya apa ya? Biasanya politik identitas itu belakangan ya, yang sering sekali diberitakan itu yang menjadi bidikan, terutama beberapa mungkin lawan politik begitu ya. Itu Pak Anies ya, biasanya yang dituduh melakukan politik identitas ya. Ya sobat pasti sudah pada tahu ya beberapa berita di masa-masa sebelum ini ya. Ya sekarang agak mereda begitu ya. Nah makanya ini menarik karena PKS sendiri adalah salah satu anggota dari koalisi KPP ya. Jadi koalisi perubahan untuk persatuan. Jadi yang diusung juga Pak Anies begitu ya. Nah ini malah bukannya dalam tanda kutip ya nih, balas dendam gitu ya, karena biasanya yang dituduh itu adalah baca pres dari koalisi ini, politik identitas begitu ya. Sementara sekarang menurut beberapa kalangan terutama netizen, malah Pak Ganjar katanya melakukan politik identitas ya. Kalau HS Channel mah hanya melihat mengamati beritanya saja ya, tidak berani untuk menjudge gitu ya, menghakimi apakah itu politik identitas atau bukan ya. Tapi mari kita lihat saja ya, kita amati bersama. Nah, jubir PKS puji Ganjar tampil di tayangan azan maghrib. Justru keren banget katanya. Ini kata Pak Ahmad Mabrurinya ya. Oke, Jakarta. Juru bicara jubir Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Mabruri memuji tampilnya bakal calon presiden yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo dalam tayangan azan maghrib siaran televisi. Menurut dia tidak ada yang salah dalam tayangan azan maghrib siaran televisi tersebut. Ini menurut Pak Ahmad Mabruri sebagai jubir PKS ya, salah satu jubirnya. Salah? Ya enggak lah katanya. Menurut saya justru keren banget. Skin gambar dan penggambaran Pak Ganjar yang sedang bersiap sholat, wudhu dan tahiyat dalam masjid sudah menggambarkan religiusnya sosok Pak Ganjar, kata Mabruri dalam keterangannya yang dikutip Senin tanggal 11 ya, hari ini September 2023. Mabruri pun tak setuju bila tampilnya Ganjar dalam tayangan azan itu dikaitkan dengan politik identitas. Ia pun mengajak semua pihak tak memperdebatkan tampilnya Ganjar di tayangan azan itu. Ya, bahkan nih di artikel yang lain ya, Pak Hasto tampil di tayangan azan maghrib, kata PDIP nih, Ganjar tampilkan spiritualitas bukan politik identitas katanya. Susahnya nyebut itu Pak Belit. Nah gitu sob. Jadi ini beritanya banyak ya. Penuturan Pak Ahmad ini kalau dilanjutkan
Intinya ya, justru paling tidak menurut jubir PKS ini bukannya mengkritik tetapi malah mendukung ya. Intinya ini jangan dikaitkan dengan politik identitas ya, karena memang ini menurut Pak Mabruri ya, Pak Ahmad Mabruri. Kan Pak Ganjar itu seorang muslim ya, dan istrinya juga Bu Atikoh itu adalah seorang yang berjilbab rapi gitu ya, menutup aurat. Jadi memang dalam hal ini memang kita juga tidak boleh langsung bersuudzon begitu ya. Karena untuk urusan spiritualitas itu adalah bukan wilayah kita ya menilai gitu ya. Biarkanlah itu mah urusan dia dengan Robnya begitu ya. Biarkan saja ya, kan itu kembali kepada niat ya. Innama a'malu binniyah. Kalau niatnya untuk riya ya itu urusan beliau ya. Kita mah nggak boleh menghakimi ya, karena tidak bisa sesuatu yang berkaitan dengan itu gitu ya diukur atau diukur gitu ya, karena memang tidak bisa diukur ya kesolehan seseorang gitu ya, kespiritualitasan seseorang memang tidak bisa diukur. Itu paling tidaklah menurut hemat saya mah. Tapi dalam hal ini saya mengamati begini bro. Jadi kalau selama ini yang dituduh itu adalah, anggap saja gitu ya, kubunya Pak Anies ya, dalam hal ini di dalamnya tentu saja termasuk PKS ya. Nah justru ini kesempatan bagi PKS untuk menunjukkan bahwa apa yang disampaikan atau yang selama ini dituduhkan ke Pak Anies itu bukan politik identitas ya, dan ini tidak dijadikan sebuah kesempatan untuk menyerang pihak lawan politik gitu ya, tapi justru malah dipuji ya, bahkan tidak untuk kemungkinan, bahkan kata beliau justru ya, kendati demikian Mabruri mendorong baca pres lain dapat meniru Ganjar dengan tampil pada tayangan azan maghrib. Baca pres Prabowo Subianto, kata dia, dapat membuat video klip azan di stasiun TV swasta. Ya, nanti juga Pak Anies bisa ya, boleh. Dan jangan dihakimi sebagai politik identitas toh. Kubu Pak Anies sendiri kan tidak menuduhnya seperti itu. Ini cerdik sebetulnya ya PKS ini ya. Jadi tidak mengumbar hawa nafsu untuk menyerang balik yang sejauh selama ini di beberapa kasus ya, ini tidak semua tentu saja ya. Kita sudah sering mendengar paling tidak atau sering mengamati di pemberitaan kalau Pak Anies itu mengembangkan politik identitas katanya. Justru dalam hal ini pihak KPP ya, dalam hal ini PKS lah ya. PKS memandang bahwa tindakan Pak Ganjar itu justru bagus gitu ya. Dan ya memang bagus ya, sejauh kan semua itu keikhlasan dan sebagainya kita tidak bisa lihat ya. Apakah beliau ria dan tidak juga tidak bisa kita lihat. Kita tidak bisa menghakiminya ya. Kita dukung saja ya untuk hal yang baik. Siapa tahu justru dengan tayangan itu Pak Ganjar itu bertambah baik gitu ya. Yang selama ini selalu dikait-kaitkan dengan dengan nonton itu gitu ya. Saya mohon maaf ya, rada tidak tega gitu ya menyebutnya. Nah, justru mungkin dengan ini jadi wasilah ya, jadi wasilah untuk berubah, bertobat begitu. Kita mah dukung ya untuk kebaikan. Apalagi kan beberapa waktu yang lalu siapa tuh ya, Novel Bak Mukmin ya, bahwa tidak menutup kemungkinan PA 212 itu mendukung Pak Ganjar katanya ya, asal Pak Ganjarnya bertobat. Begitu katanya. Ya setidaknya seperti itu yang disampaikan Novel Bak Mukmin yang suka belak-belakan gitu ya. Tapi ya kita juga tidak boleh seolah-olah kita menyuruh bertobat, seolah-olah yang bersangkutan itu melakukan kesalahan yang harus ditobati gitu ya. Ya itu mah mangalah, silakan ya. Itu kan hubungan hubungan dengan Robnya itu ya. Dan itu menjadi kewajiban kita masing-masing ya, memperbaiki hubungan kita dengan Sang Holik. Kita hanya
Ya mungkin sebagai bagian dari dakwah menunjukkan bahwa hal seperti itu kurang baik misalnya ya, atau dilarang gitu ya dalam agama, tapi tentu dengan cara dan media yang benar gitu ya, tidak dengan menyerang, menjelek-jelekan dan sebagainya ya. Jadi istilahnya itulah bukannya mengejek ya, tapi kita harus mengajak ya. Jangan diajak dong, diajaklah berubah ke arah yang lebih baik ya. Kalau diajak-ajak tuh nggak akan berubah ya, malah jadi marah nantinya. Dan saya kira itulah ya yang harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita tidak terpancing untuk langsung menghakimi begitu ya. Dan kita juga selalu lebih bijak ya dalam menyampaikan ajakannya gitu ya, supaya tidak diawali dengan ejekan. Itu ya, mudah-mudahan setiap baca pres ini berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Mau Pak Anies, mau Pak Prabowo, Pak Ganjar, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan untuk membaikkan negeri ini gitu ya. Kalau masalah niat mereka itu ada yang jelek, kita juga tidak tahu ya, dan tidak bisa mengklaim, menghakimi gitu ya. Kita berhusnudzon saja, mari kita lihat nanti ke depannya. Apakah betul mereka itu berniat membaikkan Indonesia atau hanya mengumbar hawa nafsu ingin berkuasa saja? Mari kita lihat langkah demi langkahnya. Jangan dulu di judgment ya, jangan langsung dihakimi dulu sekarang. Mari kita lihat ya, dan mudah-mudahan ya nanti Pak Anies tampil di TV dengan identitasnya sebagai seorang Muslim, tidak dituduh ya sebagai politik identitas. Pak Prabowo juga demikian. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan kodran kadrun lagi ya, seperti yang pernah terjadi juga di beberapa waktu yang lalu ya. Salah satu baca pres tuh senangnya masalah kadrun-kadrunan gitu ya. Tapi mudah-mudahanlah sadar, dan justru dengan wasilah itu ya, dengan tayangan yang religius itu menjadi bagian dari perubahan ke arah kebaikan. Kita doakan semua. Itu saja sob. Biasalah ini ngomongnya ngacapruk begitu ya, mengeluarkan isi hati yang kira-kira mewakili suara sebagian lah ya, paling tidak sebagian rakyat Indonesia yang bukan siapa-siapa gitu ya. Paling tidak itu yang ada di benak kami gitu ya, bahwa tolong ya jangan terlalu sering politik-politik identitas. Buktinya juga kan kita tidak bisa membuktikan secara langsung. Kalau ditanya kepada orang yang bersangkutan kan tidak bermaksud itu mungkin ya, termasuk Pak Ganjar ya. Pak Ganjar juga pada saat melakukan itu maksudnya mungkin bukan untuk politik identitas ya, seperti itu. Tapi tentu saja mudah-mudahan ya ini tidak jadi sebagai media untuk kampanye lebih awal ya, sebelum waktunya gitu ya. Tapi merupakan bagian dari penampilan spiritualitas seorang baca pres saja ya, yang memang harus membangun atau membranding pribadinya ya, agar baik di mata rakyat gitu ya, di mata pemilihnya nanti. Silakanlah berlomba-lomba di dalam kebaikan ya. Silahkan berkompetisi dengan jujur ya, dengan ikhlas ya, mudah-mudahan gitu. Dan selamat untuk Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar, selamat berkompetisi dengan jujur dan kesatria ya, itu dari rakyat mah. Itu sob, maaf ya kalau kata-katanya sekenanya, karena memang tidak lain hanya mengeluarkan pikiran terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Mabruri ini ya, bahwa beliau justru malah bilang keren banget itu ya, dan tidak ada salahnya diikuti oleh dua baca pres yang lain yang ada di dua koalisi yang lain, yaitu koalisi dari Indonesia Maju dan KPP gitu ya. Itu saja, terima kasih sudah menyimak ya, walaupun seadanya begitu ya, daripada kita morang-mari nggak jelas, mending kita kupas berita yang ada gitu ya, kemudian kita coba sampaikan pemikiran kita. Mudah-mudahan tidak bertambah pabelit, tapi bertambah baiklah negeri ini gitu ya, dengan hadirnya Pak Ganjar ya,
sebagai baca pres ya, dengan hadirnya Pak Anies atau Pak Prabowo ya, Pak Prabowo yang sudah lumayan cukup sepuh gitu ya, mudah-mudahan lebih bijak juga. Dan mudah-mudahan semua bisa berkompetisi dengan baik ya, dengan jujur, kesatria, dan ya dipenuhi lah syarat-syarat pemilu tuh ya, luber ya, langsung, umum, bebas, rahasia, tidak ada kecurangan, itu yang terpenting ya. Jangan curang lah pemilunya ya, jujur aja. Jadi kemenangannya diperoleh dengan kejujuran dan sifat kesatria, begitu. Terima kasih sob yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Semoga yang belum juga silakan jika berkenan dan dianggap kupasan ini bermanfaat dalam menghibur hati kita dalam keseharian yang tambah sumpek gitu ya, ekonomi yang semakin sulit. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya yang seperti ini, walaupun dikemas dengan kata-kata yang kebanyakan adalah kata-kata dalam yang dikeluarkan dari hati secara langsung sebagai apa ya, sebagai ungkapan dari rakyat jelata, begitulah kurang lebih. Mudah-mudahan menjadi ibadah untuk kita semua, dan sekali lagi saya doakan sobat selalu sehat, selalu diberikan kenikmatan sama Allah ya, kesehatan, nikmat sehat yang terpenting, sehat yang berkah, sehat yang manfaat, dan diluaskan rezekinya untuk semuanya. Demikian aku qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Mohon maaf sekali lagi atas kalau ada kata-kata yang kurang tepat ya, dan ngacapruk begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.